Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu as-salamata minan niqami wal wafata 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sadati al-a'yan. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khair wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, supaya kita semua diselamatkan dari siksanya, sejak di dunia sampai dengan di akhirat. Memang penting sekali adanya rasa takwa Allah di dalam hati setiap insan, sebab takwa Allah itulah yang merupakan sebagai kekang atau kendali hati seseorang. Yang artinya tanpa kendali takwa Allah itu, maka hati pasti mudah karat, bagaikan laratnya kuda yang terlepas gagangnya. Ia tidak tahu pohon lalu ditubruknya, tidak tahu kurang lalu dimasukinya, tidak tahu mobil lalu diserempetnya. Akhirnya diri sendirilah yang sengsara dan juga celaka. Demikian pula halnya hati tanpa bertakwa kepada Allah. Keharaman dilarangnya, larangan Allah diterjangnya, dan kemaksiatan dikerjakannya, kemungkaran dimasukinya dan lain sebagainya. Kemungkaran dan akhirnya di dunia saja sudah celaka, tubuh rusak, harta habis, keluarga morat-marit, keadaan rumah tangga kocar-kacir, sedangkan di akhirat telah dilaknat oleh siksa yang amat pedih, lebih menyakitkan dan lebih menyengsarakan tubuh karena dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim wajib taat kepada pemerintah atau ulul amri terhadap sesuatu yang diperintahkan bagi dirinya, baik hal itu menyenangkan dirinya atau tidak menyenangkan, selama perintah itu bukan berwujud kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh taat, karena hal itu akan mengakibatkan durhaka kepada Allah dan juga Rasulnya. Padahal Allah dan Rasulnya yang harus lebih ditaati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Tunduk dan patuh wajib atas seorang muslim dalam perkara yang disenangi ataupun dibenci, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Apabila diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak diperkenankan untuk tunduk dan juga patuh.
Hadis riwayat Bukhari. Ulul amri atau pemerintah ialah orang-orang yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan urusan dan kemaslahatan umum. Misalnya raja atau presiden, gubernur, bupati, hakim dan lain sebagainya. Kita wajib mentaati mereka meskipun perintah yang dikeluarkan tidak menyenangkan kita. Misalkan perintah untuk maju ke medan perang jika negara dalam keadaan darurat, atau membayar pajak dan lain sebagainya, selama perintah itu untuk kepentingan umum dan tidak diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Apabila seorang muslim diperintah untuk melakukan kemaksiatan, misalnya disuruh untuk berbuat kezaliman, melakukan perbuatan yang haram seperti membuka tempat pelacuran, perjudian dan lain sebagainya, maka tidak boleh untuk tunduk dan juga patuh terhadap perintah itu, bahkan harus menentang dan memberi nasihat agar ulul amri itu sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Taatilah kepada ulul amri atau pemerintah selama pemerintah itu taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Apabila mereka melakukan kemaksiatan, berilah nasihat dengan bijaksana dan jangan sampai kita membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Apalagi kita cenderung kepada mereka. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun." Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seseorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surah Hud ayat 111. Bila mana seseorang diangkat sebagai pemimpin, berarti dia mengemban tanggung jawab pemimpin anak buahnya. Seorang pemimpin rumah tangga bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Seorang pemimpin perusahaan bertanggung jawab terhadap semua karyawan perusahaannya. Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Demikian seterusnya hingga terciptalah suasana yang bahagia, aman, sejahtera yang dapat dirasakan oleh setiap anggota yang dipimpinnya. Khususnya pemimpin negara, dia bertanggung jawab mewujudkan suasana bahagia yang benar-benar dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Itulah tujuannya mengapa sampai diangkat sebagai pemimpin. Akan tetapi dapatlah seorang pemimpin melaksanakan tugas itu, mendapat dukungan rakyatnya untuk mendukung usaha menjadi beban pemimpin itu harus ada partisipasi masyarakat. Mereka diharuskan taat kepada pemimpin. Segala pemerintah yang memimpin harus ditaati dan dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban itu tidak boleh diingkari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Isma'u wa ati'u wa anistu'mila alaikum abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Dengarlah dan taatlah sekalipun yang diangkat atas kalian seorang budak Habasyah yang kepalanya bagaikan kismis. Ditegaskan pula di dalam hadis lain, beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani." Barang siapa taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai aku berarti ia mendurhakai Allah. Dan barang siapa taat kepada pemimpin berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa mendurhakai pemimpin berarti dia mendurhakai pemimpin, berarti dia mendurhakai aku. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Begitulah ketentuan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umatnya tunduk dan patuh kepada pemimpin. Tunduk dan patuh atau kepatuhan mereka akan memperlancar usaha para pemimpin menjalankan tugas-tugasnya untuk terciptanya suasana bahagia dan sejahtera merata ke seluruh lapisan masyarakat.
جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد. الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم ممن خالفه وعصاه، من توكل عليه وكفى ومن فوض أمره إليه دبره وهداه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على توال النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه كريما وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وغفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.